Di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah, hidup seorang ibu muda bernama Afifah, berusia 29 tahun. Ia tinggal bersama dua anaknya, Nesya 7 tahun dan Fakih yang baru berusia 4 tahun. Mereka tinggal di sebuah rumah kayu sederhana yang dikelilingi tanaman, cabai, dan bunga kertas di halaman. Suaminya, Haris, bekerja di kota besar sebagai buruh bangunan. Setiap pagi, Afifah menyiapkan sarapan nasi hangat dan tempe goreng untuk anak-anak, lalu mengantar Nesya ke sekolah dasar di ujung kampung. Setelah itu, ia menjemur pakaian dan menyapu halaman sambil menunggu kabar dari suaminya. Hidup mereka memang sederhana, tapi penuh tawa. Kadang malam-malam mereka makan di teras sambil mendengarkan suara jangkrik dan obrolan hangat dari radio kecil peninggalan ayah Haris. Nanti kalau bapak pulang, kita makan sate di alun-alun. Ya bu, kata Nesya ceria. Iya, nak, jawab Afifah sambil tersenyum lembut, menatap langit malam. Mereka tak tahu, kehidupan yang tenang itu akan berubah selamanya. Sementara di kota besar, Haris bekerja di proyek gedung bertingkat. Ia dikenal rajin dan jujur oleh mandornya. Meski tubuhnya kurus dan kulitnya menggelap karena panas, ia selalu membawa semangat demi keluarganya di kampung. Setiap kali istirahat siang, Haris membuka dompet kecil berisi foto Afifah dan kedua anaknya. Kadang ia tersenyum sendiri. Tunggu ya, Vi, sabar sedikit. Kalau proyek ini selesai, aku pulang bawa uang buat bangun dapur. Malamnya, di kamar sempit bersama para pekerja lain, Haris menulis surat kecil untuk anak-anaknya. Surat yang tak pernah sempat ia kirim. Hari itu, langit kampung mendung sejak pagi. Afifah baru saja menjemur cucian ketika dua orang datang naik motor. Salah satunya mengenakan seragam proyek dengan wajah sendu. Bu, Afifah, maaf, kami dari tempat kerja Pak Haris. Afifah terdiam, jantungnya seolah berhenti berdetak. Ternyata suaminya jatuh dari lantai 4 saat bekerja dan nyawanya tak tertolong. Dunia Afifah runtuh seketika. Ia memeluk anak-anaknya yang masih belum mengerti apa arti kehilangan. Malam itu, di bawah cahaya lampu minyak, Afifah duduk di depan foto suaminya sambil menangis pelan. Nesya bertanya lirih, Bu, Bapak gak pulang lagi ya? Afifah menggigit bibirnya, menahan tangis, lalu mengusap kepala putrinya. Bapak pulang, Nak, tapi ke tempat yang lebih tenang. Sejak kepergian Haris, kehidupan berubah. Uang tabungan habis untuk biaya pemakaman dan kebutuhan harian. Tak ada lagi kiriman dari kota. Afifah mencoba bertahan. Ia menawarkan diri untuk membantu tetangganya, Bu Mirna, seorang penjahit rumahan. Meski belum mahir, Afifah belajar cepat menjahit pakaian, memotong kain, bahkan menyetrika hasil jahitan. Siang hari, ia menjahit di rumah Bu Mirna sambil sesekali menenangkan Fakih yang rewel di pangkuannya. Malamnya, ia masih menjahit di rumah sendiri dengan cahaya redup dari lampu pijar kecil. Sedikit demi sedikit, yang penting halal, bisiknya sambil menusukkan jarum ke kain yang hampir selesai. Nesya pun mulai mengerti keadaan. Ia jarang meminta jajan, bahkan membantu ibunya melipat kain atau menidurkan adiknya. Hari-hari Afifah kini diisi dengan suara mesin jahit, tawa kecil anak-anak, dan doa yang tak pernah putus. Namun, kelelahan sering datang. Tangannya mulai kapalan, matanya perih karena begadang. Kadang ia menatap foto suaminya
di dinding yang mulai pudar warnanya. "Mas, aku nggak tahu harus kuat sampai kapan, tapi aku janji anak-anak kita nggak akan berhenti sekolah." Meski tubuhnya lelah, senyumnya tetap hangat. Di dalam hati, Afifah percaya selama masih ada jarum dan benang, selama masih bisa berdoa, hidup harus terus dijalani. Namun, perjuangannya baru saja dimulai. Waktu terus berjalan. Sudah hampir 2 tahun sejak kepergian Haris, Afifah kini lebih tenang meski kehidupan masih serba pas-pasan. Dari hasil menjahit di rumah Bu Mirna, ia menyisihkan sedikit demi sedikit uangnya. Disimpan di kaleng bekas biskuit yang ia sembunyikan di lemari pakaian. Suatu hari, ia membuka kaleng itu dan menghitung dengan mata berbinar. "Alhamdulillah, cukup juga akhirnya," bisiknya lirih. Air matanya menetes tanpa sadar. Uang itu ia gunakan untuk membeli mesin jahit bekas dari pasar kota. Bagi orang lain mungkin biasa, tapi bagi Afifah itu seperti membeli harapan baru. Hari itu juga, ia menulis di buku kecil miliknya, "Dengan mesin ini, aku akan menenun hidup anak-anakku." Sejak itu, suara mesin jahit menjadi musik di rumah kecil mereka. Afifah mulai menerima pesanan dari tetangga, baju sekolah, mukena, bahkan kebaya sederhana untuk acara hajatan. Setiap malam, ia menjahit sambil mendengarkan anak-anaknya belajar di ruang sebelah. Nesya kini duduk di SMP dan sering membantu mengantar hasil jahitan ke pelanggan. Fakih, yang masih SD, suka duduk di lantai sambil memperhatikan ibunya menjahit. "Ibu hebat ya, bisa bikin baju dari kain," katanya polos. "Ibu nggak hebat, Nak. Ibu cuma belajar bertahan," jawab Afifah lembut. Hasil jahitannya memang belum banyak, tapi cukup untuk makan, membayar listrik, dan biaya sekolah. Hidup mereka sederhana, tapi penuh cinta. Suatu sore, seorang kerabat datang membawa kabar. "Fi, ada kenalan saya Duda, baik, pekerja keras, dan siap melamar kamu. Dia juga mau bantu sekolah anak-anakmu." Afifah hanya tersenyum tipis, menatap kedua anaknya yang sedang belajar di ruang tengah. "Terima kasih, Mbak, tapi saya belum kepikiran menikah lagi." Malamnya, ia menatap langit di beranda rumah, membiarkan angin malam menyentuh wajahnya. Dalam hatinya, ia tahu, bukan karena menolak cinta, tapi karena cintanya kini sepenuhnya untuk kedua anaknya. "Aku gak butuh bahagia sendiri. Aku cuma mau anak-anakku bahagia," gumamnya dalam hati. Waktu berlalu. Nesya kini bekerja di kota sebagai karyawan toko, dan Fakih kuliah jurusan teknik sambil mengajar les matematika untuk anak-anak SD di kampung. Rumah mereka masih sederhana, tapi penuh canda dan tawa setiap kali anak-anak pulang. Afifah tetap menjahit. Tangannya sudah mulai berkerut, tapi semangatnya tidak pernah pudar. Kadang pelanggan datang hanya untuk berbagi cerita, karena jahitan Afifah bukan sekadar pakaian, tapi juga ketulusan. Suatu sore, saat hujan turun perlahan, Nesya duduk di samping ibunya. "Bu, kenapa sih ibu gak menikah lagi?" Fakih menimpali sambil tersenyum. "Iya, Bu, pasti banyak yang mau sama ibu. Cantik dan kuat begini." Afifah menatap mereka lama, lalu tersenyum hangat. "Ibu sudah punya cinta yang cukup besar dari kalian berdua. Ibu gak butuh yang lain." Beberapa tahun kemudian, Nesya membantu membuka toko kecil menjahit di depan rumah dengan papan bertuliskan jahitan Afifah, rapi, ikhlas, dan penuh cinta. Fakih berhasil lulus kuliah dan menjadi guru teknik di sekolah menengah. Hari itu,
Mereka bertiga makan bersama di teras, menikmati nasi hangat dan sambal buatan Afifah. "Bu, dulu waktu bapak meninggal, ibu nggak takut hidup susah?" tanya Fakih. "Takut, nak. Tapi waktu itu ibu cuma punya dua pilihan, menyerah atau terus berjalan." Afifah tersenyum, menatap langit sore yang tenang. Dan ternyata langkah kecil yang terus dijalani setiap hari bisa sampai juga ke tempat yang damai seperti ini. Suara mesin jahit kembali terdengar di ruang dalam, seperti lagu yang tak pernah berhenti. Lagu perjuangan, cinta, dan doa seorang ibu. Afifah tidak hanya menjahit pakaian, ia menjahit harapan dan masa depan anak-anaknya.